malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tragedi terbunuhnya Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu dan fitnah setelahnya. Itu tema besarnya ya, tapi tentu saya akan bahas dari awal tentang Umar bin Khattab singkat saja. Dan nanti saya akan agak dalam membahas juga sebelum membahas tentang syahidnya dan fitnah setelahnya, karena terbunuhnya Umar bin Khattab sudah Nabi sampaikan. Terbunuhnya Umar, terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali, itu sudah Nabi sebutkan. Jadi ini semua merupakan bukti kebenaran sabda Nabi yang mulia, dan memang itulah keinginan para sahabat Nabi untuk syahid di jalan Allah. Bahkan menariknya apa? Kalau Umar bin Khattab ini, Bapak Ibu sekalian, beliau itu punya doa yang luar biasa ya. Doa beliau ingin meninggal di kota Nabi, di Madinah. Ini yang menarik. Bayangkan, padahal waktu itu tidak ada orang yang berani datang ke Madinah, tetapi karena Umar yakin benar Allah pasti akan mengabulkan kalau diminta, nah maka di antara doa Umar yang diijabah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka, ya, fi riwayatin Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ini doa siapa? Doanya Umar. Ini luar biasa ini. Allahumma rzuqni syahadah fi sabilik, ya Allah karuniakan kepadaku syahadah, mati syahid di jalanmu, waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kematianku di negeri, di kota nabimu gitu, di kota rasulmu. Di mana? Di Madinah, Pak. Ini doanya luar biasa. Orang kan yang namanya mati syahid itu dibunuh atau syahid dalam perang, dalam jihad. Kok bisa gitu loh, ya kan? Kok bisa ya? Ya, Umar meminta kepada Allah seperti itu, padahal Umar sebagai seorang Amirul Mukminin nggak ada yang berani kepada Umar, nggak ada yang berani datang ke Madinah. Ya, bahkan di masa Umar lah dua imperium besar, Persia di timur, Romawi di barat itu takluk, maksudnya di Syam gitu, minus Konstantinopel, itu di masa Umar dalam jarak waktu yang dekat sekali. Tapi mintanya Umar kepada Allah, ya Allah karuniakan kepadaku mati di jalanmu syahid, dan jadikan syahidku di kota nabimu. Coba, yang diminta siapa? Allah. Masya Allah mengijabah, diberikan jalannya. Tetapi syahidnya Umar di kota Nabi sudah Nabi sampaikan, Nabi prediksikan, sahabat sudah tahu, sampai akhirnya apa? Yang menjadi benteng fitnah untuk umat Islam jebol sudah dengan wafatnya Umar, maka banyak fitnah setelahnya. Ya, nah, ini maksudnya kita kaji nanti insyaallah. Dan juga saya akan menyampaikan tentang wabah ta'un di masa Umar ya. Wabah apa? Ta'un. Apa ta'un itu? Wabah penyakit yang menular. Jadi ta'un itu nama penyakit yang menular, yang pertama kali muncul setelah Nabi yang mulia wafat. Nabi sudah menyebutkan, tetapi kemunculannya di masa Umar. Nabi sudah menyebutkan tentang penyakit ta'un ini, ya, tapi terjadi di masa Umar, dan itu terjadi di sebuah tempat asalnya gitu, sumbernya itu sebuah tempat yang bernama Amwas. Amwas ini pakai ain. Amwas itu tempat antara Baitul Maqdis Yerusalem dengan Ramallah. Perbatasan apa? Perbatasan Palestina Mesir, atau nama tempat di antara Gaza itu. Jadi ada namanya Ramallah. Ya, ada Ramallah. Nah, itu Amwas. Dari sana munculnya virus ta'un. Maka orang-orang Syam menyebut ta'un Amwas. Ini penyakit, Pak. Tiba-tiba virusnya muncul, menyebar dengan cepat. Orang kalau kena itu langsung meninggal gitu loh. Nggak lama gitu.
demam, batuk-batuk, sesak napas, muncul apa? Seperti bisul, nanahnya keluar, darah. Kalau sudah kena itu demam, 3 hari itu meninggal. Dan dalam waktu singkat ribuan, sampai kata para ulama dan sejarah, meninggal di Syam sebanyak 25.000 kaum muslimin. Imam At-Tabari menyebutkan sebanyak 30.000. Antara 25.000 sampai 30.000. Bayangkan meninggal, Pak. Termasuk para kibar sahabat. Siapa diantaranya? Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah meninggal karena ta'un. Ya, sebabnya. Mu'adz ibn Jabal juga karena sebabnya ta'un. Kemudian siapa lagi? Ada Yazid ibn Abu Sufyan. Ini kakaknya Muawiyah. Abu Jandal ibn Suhail, dan masih banyak lagi. Ini para sahabat inti meninggal gara-gara ta'un. Ya, sebabnya ya orang meninggal memang sudah habis umurnya, jatahnya, cuman kan penyebabnya itu gitu. Nanti kita akan bahas, karena Umar mempraktekkan yang Nabi sampaikan. Dan ini juga yang harus kita kaji, ini kondisi sekarang yang sedang masih ramai, virus corona, ya, apa namanya, COVID-19. Nah itu ya, ngaranna bagus. Corona Corona COVID-19 ya, Corona COVID-19, Corona ya. Ini mirip, kalau saya bahas itu mirip, Pak. Sebabnya mirip. Ta'un juga sebabnya apa? Dari binatang, tikus ya. Kalau corona itu kelelawar, walaupun ada ya kajian tentang konspirasi dari Illuminati dan Freemason. Nah itu beda cerita lah, panjang. Ini bukan akhir zaman kajiannya ya, masalahnya ya. Kalau akhir zaman saya bahas itu ya, ini bukan akhir zaman kajian, jadi saya ke sejarah aja lah ya. Ya, karena menarik juga kan, kenapa muncul virus ini gitu kan. Ini lebih dalam kalau mengkaji akhir zaman, cuma sekarang saya akan bahas sejarahnya saja gitu. Sama kemunculan sama, mirip ya, tiba-tiba muncul, nyebar dengan cepat ya, banyak orang meninggal kan, begitu. Nah ternyata Nabi sudah menyampaikan solusinya, dan nanti yang cerdas itu luar biasa, Amr ibn As ya, menghentikan ta'un ini luar biasa. Amr ibn As cerdas, dia menganalisa apa penyebabnya, bagaimana solusinya, berhasil. Amr ibn As, kita bahas nanti ya insyaallah. Taib, kita bahas dulu sebagai muqaddimah ya tentang sosok Umar ibnul Khattab ya. Nah, hadirin sekalian, Umar bin Khattab ini seorang sahabat Nabi. Dia berasal dari Bani Adi. Dari Bani apa? Bani Adi ya. Ini satu kabilah yang lumayan nasabnya tinggi dari suku Quraisy. Jadi masih sepupuan dengan Abu Jahal, Amr ibn Hisham. Ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, hadirin sekalian, Umar ini sosok yang unik, Pak. Dia diberikan laqab Al-Faruq. Al-Faruq. Kenapa? Karena Umar ini sosok yang dengannya Allah memperjelas antara hak dan batil gitu. Ini Umar ini luar biasa. Banyak saran-saran Umar, firasat Umar yang menyebabkan turunnya wahyu gitu. Sampai kemudian terkenal ucapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang sosok Umar ini. Nabi bersabda, kata Nabi, "Lau kana min ba'di nabiyyun lakana Umar ibn Khattab," katanya. Hadisnya sahih. "Lau kana min ba'di nabiyyun," seandainya sepeninggalku ada seorang nabi gitu loh. Setelah aku ada nabi ya,
lakana Umar ibnul Khattab, pasti Nabi itu Umar gitu loh. Di kesempatan yang lain Nabi menyebutkan laukana min ba'di nabiyyun, seandainya setelah aku masih ada Nabi pasti Abu Bakar jadi Nabi. Maksudnya apa? Kalau tidak tertutup itu kenabian Pak, pasti urutannya itu setelah beliau wafat, kata para ulama, Abu Bakar jadi Nabi, Umar jadi Nabi gitu. Tapi sayang kan, Allah takdirkan memang pintu kenabian, kerasulan ditutup dengan diutusnya aku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Jadi mereka para sahabat Nabi saja dengan segala keutamaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Umar Pak. Umar itu Al-Faruq, yang dengannya Al-Haq jelas, yang batil jelas. Contoh, ketika Umar masuk Islam, ya Umar masuk Islam, kan Umar termasuk orang yang ditarbiyah oleh Nabi di Darul Arqam, tapi sebentar saja. Umar yang terakhir masuk ke tempat Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Darul Arqam itu pesantren pertama dalam Islam, di mana para sahabat 2 tahun dibina itu secara intensif oleh Nabi. Bayangkan, mulazamah tiap hari itu, gurunya Nabi gitu kan, kurikulumnya langsung dari langit. Coba itu gimana hasilnya? Hasilnya itu yang digambarkan Sayyid Qutb, bahwa generasi sahabat itu generasi yang bertemu dalam diri mereka konsep langit dan realitas bumi. Ini kalimat Sayyid Qutb. Mereka lah manusia-manusia pilihan yang tidak akan ada lagi orang seperti mereka, dalam artian satu generasi seperti mereka nggak ada lagi Pak. Ini saking dahsyatnya gitu para sahabat Nabi memiliki keutamaan, bahasa luar biasa. Generasi yang bertemu di diri mereka konsep langit. Kenapa? Karena mereka memang langsung dibina oleh wahyu gitu kan. Mereka menyaksikan, ya, bertemu konsep langit dengan realitas bumi. Mereka manusia seperti kita, mereka makan, mereka minum secara umum, ya berbuat salah juga mereka, tetapi kebaikannya menenggelamkan kesalahannya Pak. Karena banyak kebaikan mereka itu. Sampai seorang sahabat Nabi ada yang masuk Islam, nggak lama Islamnya itu. Masuk Islam usia 30, meninggal usia 36. 6 tahun menjadi muslim, ya. Itu sampai ketika meninggal arsy Allah bergerak, bergoncang gitu loh. Luar biasa. Siapa itu? Sa'ad ibn Mu'adz. Masih muda, masih 36 meninggal Pak. Tapi keislamannya bobot itu luar biasa. Itulah para sahabat Nabi yang mulia, generasi yang tidak akan ada setelah mereka setelahnya itu. Nah, Umar bin Khattab masuk ke sana. Kalimat Umar bagaimana? Ya Rasulullah, anahnu alal haq. Ya Rasul, kita di atas kebenaran bukan sih? Ini kalimatnya Umar begitu. Padahal baru masuk Islam. Naam, nahnu alal haq. Ya Rasul, kalau begitu ngapain kita sembunyi-sembunyi di sini? Terang-terangan saja. Yang hak jelas, yang batil jelas. Nah, ini gara-gara ini. Maka Umar dapat laqab Al-Faruq. Kita kan bener nih, udah terbuka saja gitu. Ini Umar Pak. Maka Ibnu Mas'ud menceritakan, kami tidak pernah gitu loh bisa sholat. Kan ada sholat pagi sore ya, sebelum Isra Mi'raj itu ada sholat pagi sore. Baca Quran, tawaf di Masjidil Haram, ya, setelah kami Islam, kecuali setelah Umar masuk Islam, maksudnya terang-terangan. Kami belum pernah bisa merasakan amannya kami tawaf, sholat, baca Quran di Masjidil Haram, kecuali setelah Islamnya Umar. Firwayatin, kami merasakan kemuliaan berislam setelah Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadirin sekalian, itulah Umar bin Khattab. Kita lihat ya bagaimana keutamaan Umar bin Khattab. Para ulama menyebutkan, yang pertama, Umar bin Khattab ini sosok yang diberikan ilham. Diberikan apa? Ilham. Orang-orang soleh kan diberikan ilham. Kalau para nabi diberikan apa?
wahyu. Kita lihat dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang sahih, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, Nabi yang mulia bersabda, laqad kana fi ma qablakum minal umam muhaddatsun fa in yakun min ummati ahadun fa innahu Umar. Apa maksudnya? Pada umat-umat terdahulu ada orang-orang muhaddatsun yang diberikan ilham, petunjuk. Kalau Nabi kan wahyu gitu, ya. Ini diberikan ilham. Fa in yakun fi ummati ahad fa innahu Umar. Jika ada pada seorang dari umatku, maka dialah Umar, gitu loh. Dialah Umar. Ini kemudian Umar bin Khattab, ya. Yang kedua, disebutkan kata Abu Hurairah juga, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz qala, ya, tiba-tiba beliau bersabda, Nabi bersabda, baina ana naimun ra'aituni fil jannah fa idza imra'atun tatawadda ila janibi qasr fa qultu liman hadzal qasr faqalu li Umar ibn Khattab. Nabi bersabda, ketika aku tidur, Nabi ini bersabda nih, aku bermimpi gitu. Nabi bermimpi, aku bermimpi sedang berada di dalam surga. Fa idza imra'atun, saat itu ada seorang wanita, tatawadda, yang sedang berwudu, ila janibi qasr, ya, di samping sebuah istana yang megah, yang mewah sekali gitu. Fakultu, maka aku bertanya, liman hadzal qasr, aku bertanya kepada para malaikat, maksudnya. Kata Nabi, ini milik siapa istana mewah itu? Faqalu, para malaikat menjawab, istana itu li Umar ibn Khattab, disediakan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian Anas bin Malik menuturkan, suatu hari Nabi yang mulia bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman naik ke Jabal Uhud, Gunung Uhud, ya, di Madinah. Tidak lama kemudian gunung itu bergoncang, bergetar kayak mau gempa gitu loh, ya. Nabi bersabda, uthbut ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yang kalimatnya, uthbut ya Uhud, tenanglah wahai Uhud, fa inna ma'alaika nabi, karena di atas ada seorang nabi, wa siddiq, seorang as-siddiq, wa syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid. Siapa itu? Umar dan Utsman. Umar dan Utsman, kan tadi Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nabi menyebutkan, tenang wahai Uhud, di atas kamu itu seorang Nabi Siddiq, itu Abu Bakar, wa syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid, ya, dua orang yang akan mati syahid. Yang keempat, ini kalau setan bertemu dengan Umar, itu setan lari, Pak. Setan dari golongan apa nih? Golongan jin. Dan dari golongan manusia juga, orang-orang Syiah itu paling takut kepada Umar itu. Setan dari orang-orang Syiah itu paling takut. Ya, orang Syiah itu, Pak, bukan muslim, Pak. Jadi takut ketika mendengar kata Umar itu, takut. Sampai sekarang takut mereka itu.
luar biasa Umar ya, ditakuti di masa hidup dan matinya itu Umar gitu, ditakuti Pak di masa hidup dan matinya Pak. Saya pernah ketemu langsung, sering orang dulu pas orang-orang Iran masih boleh ke Saudi umroh atau haji gitu, sekarang tidak boleh ya. Itu orang-orang Iran Pak, kalau ketemu nama Umar tuh langsung kayak gemeter, langsung lari gitu dia, benci sekali itu. Kalau masuk ke Nabawi ada ngasih ngobrol apa, pas lihat gini Umar balik lagi jadi pintu lain gitu ya. Pas waktu itu saya dengar ceramah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi sebelum meninggalnya. Beliau ulama besar, dulu suka ngajar di Masjid Nabawi, usianya panjang loh Pak, sampai 100 tahun lebih, udah meninggal. Beliau ulama besar yang banyak menulis buku yang bestseller ya, diantaranya apa, kitab tafsir ya, At-Taisir, kitab tafsir terkenal. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi pengajar di Masjid Nabawi, beliau menyampaikan ya, semoga Allah merahmati Umar katanya. Umar itu ditakuti di masa hidup dan matinya. Beliau menceritakan orang-orang Syiah itu takut melihat Umar, nama Umar lupa, takut sekali. Di Mekah ada pintu Umar, nggak mau masuk, cari yang lain jauh, muter itu. Begitu ya. Nah, ada dalilnya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menukilkan sabda Nabi yang mulia, ya Ibnul Khattab, wahai Ibnul Khattab katanya, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, malakiyaka syaitan salikan fajjan ya, salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghairu fajjik ya. Wahai Umar, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah setan berjalan dari satu jalan kemudian bertemu dengan engkau gitu. Setan sedang berjalan ketemu dengan engkau di jalan itu, pasti dia akan lari gitu, cari jalan lain ya, cari jalan lain. Ini keutamaan siapa? Umar. Dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Maka karena kajian kita kan tema besar sedang membahas tentang hikmatun minat tarikh, kita sedang meluruskan distorsi sejarah Islam, kan itu tema besarnya. Kenapa? Karena orang Syiah ini mendistorsi sejarah Umar. Nah, bagaimana mungkin seseorang yang begitu banyak keutamaannya Pak, kemuliaannya gitu ya, tiba-tiba mereka menuduh Umar dengan tuduhan-tuduhan yang keji sekali. Umar dikatakan berhalanya Quraisy, orang kafir. Bayangkan Pak, yang merebut kepemimpinan dari Ali, orang Syiah begitu, sampai sekarang masih begitu. Ngerinya Pak, mungkin viral ya, mungkin sebagian lihat virus corona nih, virus corona ini orang Syiah, ulama Syiah. Kan ulama apa bedanya? Mal farqu bainal ulama wa ulama? Mal farqu bainahuma? Mana alim, al ulama dan ulama. Ya. Orang yang sakit gitu kan, nah itu alim ya. Ulama orang yang sakit, pakai hamzah itu beda dengan al ulama. Itu viral, dia menyebutkan virus corona ini, kata dia, ini kemana akal dia itu? Virus corona muncul ini gara-gara Abu Bakar dan Umar katanya. Semua pasti ke Abu Bakar dan Umar itu kan, semua pasti ke Abu Bakar dan Umar. Tokoh di Iran Pak bilang begitu Pak, viral Pak. Kenapa corona muncul mematikan katanya? Karena penyebabnya siapa? Abu Bakar dan Umar. Itu nyambung gitu. Kemana akalnya Pak? Itu begitu, mereka separah itu gitu. Kemana akal mereka itu? Ya, begitu ya. Sudah Isya ya, insyaallah. Ini baru muqaddimah, saya baru sedikit lah ya. Nanti disambung setelah Isya insyaallah ya. Kita akan bedah bagaimana tragedi pembunuhan Umar yang dan fitnah setelahnya
Fitnah setelahnya muncul banyak fitnah nanti setelah Umar terbunuh, kan ada perang Jamal, perang Siffin, terus ini dari sini jebolnya nih ketika Umar dibunuh ya. Nabi sebutkan itu. Kita bedah juga nanti bagaimana wabah ta'un amwas di masa Umar ya di Syam. Ikhwan fillah, hadirin sekalian jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan tema kita pada sesi kedua ini ya. Boleh merapat yang di sebelah, boleh merapat Pak, ada merapat yang akan ikut kajian ya, boleh tidak ngobrol, kita muliakan majelis ilmu ya, insyaallah berkah. Kecuali tidak akan ikut majelis ilmu boleh, tapi tidak di masjid ya, cari tempat yang lain boleh, silakan. Itu Arabnya begitu Pak, tidak ikut bermajelis ilmu nggak apa-apa, tapi tidak di tempat ini gitu kan, begitu. Kalau akan ikut kajian duduk di sini, kita simak dengan baik, karena tidak hanya dapat ilmu tapi dapat pahala, insyaallah berkah ya. Begitulah para ulama kita mengajarkan adab di majelis ilmu. Karena sekarang mohon maaf, banyak orang yang belajar tapi tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Tahu kenapa? Karena tidak paham adab di majelis ilmu. Saya yakin benar, seseorang kalau menjaga adab akan dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, mungkin kita sering datang tapi nggak paham adabnya, nggak akan manfaat tuh. Sedikit saja antum ketahui, majelis yang saya pimpin ini sudah berapa tahun? 14 tahun. Pada maghrib nih di tempat ini sudah 3 kali ya, 4 kali Pak Haji, ini Haji Aman nih guru saya ya, senior di sini. Ada 4 kali masjid ini diganti, 4 kali ya, iya 4 kali penggantian masjid Pak, dari yang dulu sampai yang sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Sebagian yang hadir nih kayak antum di sini nih, dulu ada yang sekarang kuliah di Sudan, di Mesir, di Madinah. Dulu asosiasi antum SMA kan di sini ya kan, ikut di sini bermajelis ilmu, belajar bahasa Arab, ketemu di sana Ustaz, alhamdulillah saya kuliah di Madinah katanya. Ya berkah ya insyaallah di majelis ilmu. Saya yakin karena mereka menjaga apa adabnya. Beberapa santri di sini yang adabnya masya Allah ketika di majelis ilmu sekarang di Madinah kuliahnya. Ada yang di Ummul Qura, ada yang di Al Azhar Mesir. Saya kalau ke sana ketemu sama mereka, saya sudah lupa malah ketemu Ustaz, saya sedang di Madinah kuliah S2. Masya Allah, kapan masuknya kita nggak tahu ya. Senang sekali, insya Allah berkah kalau kita mengkaji ilmu, duduk di majelis ilmu dan adabnya. Di antara adabnya apa? Tidak ngobrol di majelis ilmu, main HP kalau tidak berkepentingan, kecuali kalau untuk mencatat ilmu boleh. Bisa berbaik sangka kalau antum main HP berarti sedang mencatat ilmu kan. Jangan sampai di majelis ilmu baca Quran sendiri, tidak boleh. Loh kan ibadah kalau mau ngaji Quran cari tempat lain, betul tidak? Keluar dari masjid ini cari tempat lain, silakan baca Al-Quran, nggak salah. Tapi kalau duduk di sini nggak nyimak pengajian, baca Quran, ngobrol, itu tidak boleh, tidak beradab namanya di majelis ilmu itu. Nah saya sangat mengingatkan kepada antum semua, jaga etika di majelis apa? Ilmu, biar berkah ilmunya gitu, berkah ilmunya. Saya diajarin begitu oleh guru-guru saya dulu. Imam Malik, beliau belajar itu sampai ketika digigit oleh apa? Ya dulu kan nggak kayak sekarang, karpet dulu tuh kalau masjid itu ya tanah aja begitu, gigit apa, digigit semacam kalajengking, nggak bergerak itu, saking khusyuknya mendengarkan ilmu gitu, takut mengganggu majelis ilmu. Bayangkan itu adab ulama dulu begitu, makanya ilmunya luar biasa manfaatnya, betul tidak? Nah kita ingin seperti itu ya ilmu kita ya. Di tengah sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak beradab kepada para ulama, kepada para guru, para ahli ilmu. Banyak sekarang viral di mana-mana kan, sudah hamba dia menitipkan anaknya nggak beradab gitu loh. Para ulama, kepada para ahli ilmu, gimana mau berkah? Kita dulu masya Allah cinta kepada para ulama, menghormati majelisnya, berkah.
Mungkin tidak banyak ilmu kita sedikit, tapi berkah insya Allah, manfaat untuk diri kita juga untuk orang lain. Nah, kita mencari seperti itu, yaitu para santri nih ya, Salabani, Salbiru dan yang lainnya. Jadi jaga adab di majelis ilmu ya. Berkah insya Allah ilmu kita. Baik, kita lanjutkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedikit saja, saya tidak akan lebih dalam karena nggak mungkin ngebahas Umar dalam waktu yang singkat. Nah, saya akan menyampaikan tentang ini sebelum kepada pembunuhan ya, tragedi pembunuhan Umar, karena ini menarik. Kondisi ini sudah Nabi sampaikan gitu loh, dan memang banyak terjadi fitnah setelah Umar terbunuh ya. Jadi Umar ketika di masa Umar itu luar biasa tenangnya itu, umat Islam damai, keadilan di mana-mana. Itu di masa pemerintahan Umar, sampai seorang seorang utusan Kisra ini raja Persia gitu, mengirim utusan ingin tahu yang mana sih Umar, yang kayak gimana Umar yang namanya terkenal. Dulu kan nggak kayak sekarang, viralnya nggak pakai medsos, asli bener-bener kan orang itu sampai penasaran yang mana Umar itu gitu. Tahu nama nggak tahu, muka nggak tahu kayak yang mana, tapi namanya tuh ya. Datang ke Madinah mereka. Tatkala mereka bertanya, "Ayo Umar, di mana Umar?" Kata para sahabat yang lain, "Umar sedang tidur." Tidur. Di mana tidurnya? Di sofa atau di spring bed gitu? Dijaga ketat? Enggak. Umar tidur di pelepah kurma, kadang di tanah, Pak. Gini Umar itu. Gak ada yang jaga, merdeka gitu loh. Sederhana sekali Umar itu. Itu orang Persia, Pak, pas melihat itu Umar. Itu Umar. Itulah Amirul Mukminin kalian. Iya. Yang benar gitu kan. Itu Umar. Apa kalimat utusan Kisra ini? Kata dia apa? Hakamta ya Umar fa'adilta fa'amanta fanimta. Umar, engkau telah menjadi pemimpin yang adil. Engkau memimpin dengan adil, maka engkau aman dan engkau bisa tidur nyenyak. Jadi engkau menjadi pemimpin yang adil ya, kemudian engkau aman dan engkau bisa tidur dengan nyenyak. Ini kalimat siapa? Kalimat Rasul Kisra, utusan Kisra ya. Itulah Umar bin Khattab, sangat terkenal sekali ya. Kita tahu bahwasannya takluknya Persia ya dalam perang Al-Qadisiyah di masa Umar. Persia itu berapa abad mimpin bumi? Ada yang tahu berapa abad? Persia 12 abad itu. Sebelum Islam muncul 12 abad. Romawi hampir 7 abad, yang di timur di Syam minus Konstantinopel ya. Bayangkan, ini 2 imperium besar itu berakhir di masa Umar. Saya susah menyampaikan kalimat yang pas apa buat menggambarkan orang seperti Umar ini gitu ya, karena terbatas kalimat kita, betul tidak ya? Terbatas kalimat kita menggambarkan sosok sahabat yang mulia ini gitu, Umar bin Khattab. Hadirin sekalian, perang Al-Qadisiyah itu perang yang mengakhiri Persia, dan ini ide Umar luar biasa. Kita tahu di perang Al-Qadisiyah muslimin berapa jumlahnya? Berapa muslimin? 30.000 ya. Yang mimpin siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Berapa Persia? 200.000 lebih. 1 banding berapa itu? 1 banding 7. Betul.
Muslimin 30.000. Persia berapa? 200 sampai 300 ribuan. Ada banyak riwayat. Katakanlah 200.000 ya, berarti 1 banding 7 kan? Bayangkan. Sementara muslimin dengan peralatan perang yang sederhana, Pak. Sementara orang-orang Persia canggih sekali. Orang Persia canggih sekali gitu. Mereka itu sudah lebih maju kan. Mereka punya gajah. Dan gajah itu kendaraan perang yang ditakuti waktu itu. Kadang beranilah kalau negara punya gajah itu kan. Kerajaan punya gajah itu takut. Sekarang apa? Nuklir. Nah, gitu. Gajah seperti itu. Nah, berakhirnya Persia itu yang sudah memimpin bumi di bagian timur hampir 12 abad di masa Umar, Pak. Ya. Strateginya bagaimana? Umar mengikuti yang Nabi sampaikan. Dipilih pasukan yang terbaik. Orang-orang yang paling dekat dengan Allah gitu. Dan ternyata saya membaca tulisannya Dr. Ali Muhammad As-Salabi ketika membedah tentang Muhammad Al-Fatih. Ya. Beliau menyampaikan alasan kenapa kok pasukan itu yang dipilih Allah yang terbaik, ya kan? Sehingga mereka menaklukkan Konstantinopel gitu. Kenapa? Ternyata ada beberapa kalimat yang bagus. Ini ada rujukannya gitu, ada maroji'nya, masadirnya. Karena Muhammad Al-Fatih benar-benar mengikuti strategi perangnya Nabi, termasuk Umar yang dipelajarinya. Dan Al-Fatih sangat mengidolakan Umar. Nabi tentu, tapi sosok seorang panglima perang yang paling diidolakan siapa? Umar, Khalid bin Walid, Salahuddin Al-Ayyubi kan sebelumnya gitu. Maka dia memilih pasukan yang terbaik, yang the best. Apa terbaik? Bukan terbaik dari sisi ototnya, bukan cuma itu, tapi apa? Kedekatan dengan Allahnya itu yang dia sebagai apa ya? Sebagai apa namanya? Indikasinya gitu. Dicek bagaimana sholatnya, hafalan Qur'annya, yang terbaik. Karena dia tahu nggak mungkin bisa menaklukkan benteng Konstantinopel, lebih jauh masuk menguasai Konstantinopel kalau bukan yang terbaik, ya kan? Maka dia ingin bukan cuma dia yang terbaik, tapi pasukannya pun yang terbaik. Apa cirinya? Dekat dengan Allah gitu. Lewat apa? Lewat ibadahnya. Hebat ini, ya. Dan itulah Umar bin Khattab. Maka ketika pemimpin Persia, siapa namanya yang terkenal? Ada yang tahu siapa namanya? Siapa? Siapa panglima perangnya? Rustum. Ini panglima perang hebat dari Persia. Rasul itu meminta agar Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan pasukan, bukan pasukan, utusan lah. Jadi biasa dulu sebelum perang itu ada ngobrol dulu gitu, ngobrol dulu. Nah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas konsultasi dengan Umar, karena yang mengangkatnya sebagai panglima perang itu siapa? Ya Umar bin Khattab. Konsultasi dengan Umar. Kata Umar, utus, kirim orang yang paling apa? Yang paling rendah secara sosial lah. Tapi dia orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau yang ini beres, kata saya beres tuh kan. Siapa yang diutus? Maka jatuhlah pilihan kepada Rib'i bin Amir. Siapa? Rib'i bin Amir. Pernah dengar nama ini? Rib'i bin Amir pernah dengar? Yang sering dengarnya saya tahu kan, udah dengar kajian saya tahu. Rib'i bin Amir ini seorang sahabat yang fakir, yang miskin. Tapi dia orang yang beriman kepada Allah gitu. Ya, Rib'i bin Amir. Ketika ada seruan jihad itu, Rib'i ingin ikut jihad itu. Rib'i nggak punya apa-apa, Rib'i nggak punya apa-apa. Dan bukan ngarang-ngarang.
ingin kelihatan unik. Tidak. Rabi' bin Amir itu bayangkan mengenakan apa? Bajunya lusuh, bolong-bolong gitu. Bukan bolong-bolong sengaja, biarkan sekarang orang bolong-bolong ingin kelihatan kan? Enggak, ini memang ya itu yang dia punya gitu. Dan semua tahu. Orang bawa pedang, bawa tombak, perisai. Ini bawa apa? Bawa pisau dapur, pesok. Jelas tidak? Bawa pisau, tombak sudah berkarat. Orang pakai baju perang besi kan? Ini pakai apa? Panci. Ini disebut di buku sejarah, Pak, disebutkan. Tetapi dia pede benar gitu loh. Orang naik kuda yang bagus, dia naik keledai. Naik apa? Naik keledai. Gagah, kebayang tidak? Baju bolong-bolong gitu kan, tombaknya karatan, bawa pisau, pakai panci. Wah, itu kan unik gitu kan. Unik ini kan. Mau sekarang mah nyentrik gitu ya. Sekarang orang kan emang sengaja begitu. Ini mah enggak, memang segitu punyanya. Maka kata Umar, coba utus saja Rib'i katanya. Rib'i dipanggil. Kata Sa'ad, Rib'i engkau berangkat ke Persia, temui Rustum. Aku katanya, ya kamu. Seperti ini, ya udah begitu saja. Oh pede, apa enggak minder? Wah, isinah gitu kita bahkan malu enggak. Orang beriman enggak boleh, enggak boleh minder dari orang kafir, enggak boleh. Orang beriman punya izzah, betul tidak? Enggak. Ishhadu bi annana muslimun, bi anna muslimun. Saksikan kita orang Islam. Jangan malu, jangan minder. Kita orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah kalau kita beriman, betul tidak? Oh iya, Pak. Harus yakin kita. Berangkat siapa? Rabi' berangkat. Ini di masa Umar nih, catatnya di masa Umar nih. Ketika Umar naik menjadi khalifah pengganti Abu Bakar, karena Abu Bakar hanya 2 tahun 3 bulan menjadi khalifah, naiklah siapa? Umar. Kalau tahun 11 mulai memimpinnya Abu Bakar, tahun 13 wafat, setahun memimpin tuh langsung takluk tuh Persia. Itu Umar, luar biasa ya. Takluk Persia tuh. Ya, hebat, luar biasa gitu. Diutus Rabi' bin Amir, Pak. Oh, itu orang-orang Persia menyiapkan penyambutan yang luar biasa. Akan datang utusan muslimin, utusannya Umar, kebayang kan? Utusan Sa'ad bin Abi Waqqas. Oh, kebayang orang yang hebat gitu kan? Kebayang datang Rib'i, kenapa? Baju bolong-bolong, compang-camping, bawa pisau dapur, bawa tombak yang udah berkarat, pakai panci, naik keledai. Wah, unik sekali kan? Pas nyampe disiapkan karpet merah, kalau sekarang begitu kan? Kaget para penjaga istana itu. Kamu siapa katanya? Ngapain kamu ke sini? Bawa pisau dapur lagi, bawa pakai panci gitu kan? Mau kemana? Ya, apa-apaan kamu ini? Ya, bahasanya mungkin Pak, kamu kayak gembel gitu kan? Ngapain sih ke sini gitu? Lihat kalimatnya. Aku ini utusan dari muslimin. Pede, Pak. Enggak minder, enggak, Pak. Aku datang kemari bukan kemauanku, tapi pemimpinmu yang minta aku kemari. Ya terserah, kalau aku diizinkan seperti ini bertemu dengan dia, aku masuk. Kalau tidak, aku balik lagi. Yang minta siapa? Bukan aku, tapi kalian. Ya, tapi kamu tahu kan akan bertemu siapa? Tahu, bertemu Rustum, pemimpin kalian. Kamu tahu siapa dia? Ya, lagi rame gitu, Pak, datang Rustum. Kata Rustum, da'hu, tinggalkan. Itu utusannya muslimin, benar gitu. Gak apa-apa, biar dia masuk seperti itu. Masuk, kebayang tidak, Pak? Luar biasa kan? Kanan kiri, coba bayangin, prajurit olahraga Persia gitu kan dulu, luar biasa. Orang yang gila hormat, Pak. Rib'i itu karpet merah itu diinjak naik keledai, Pak. Aduh, keledai kan. Wah, seisi istana tuh geger, Pak. Orang ngajar nih orang itu, tapi nggak bisa apa-apa kan, diizinkan oleh bosnya kan. Nah, ketika sedang lewat begitu tuh, marah mereka itu, seisi ruangan itu, ada seorang yang langsung ke belakang masuk ke ruangannya Rustum. Paduka, kami tidak kuat melihat pemandangan seperti ini, katanya. Anda dihinakan. Dulu orang Persia ketemu rajanya sambil apa? Sambil ngesot, tahu istilahnya enggak? Merangkak gitu kan. Kayak sekarang sama kan, ada di beberapa tempat ketemu tuh harus ngesot gitu kan.
gila hormat begitu. Masuk ke sana, ya nggak apa-apa, biarkan saja. Kita nggak kuat paduka, kita nggak terima gitu. Jadi bagaimana? Gini saja, pas masuk ke ruangan engkau ini, itu pintu turun ke bawah, gitu. Ke bawah kan. Kenapa? Biar dia merunduk. Kurang ajar dia, biar dia menunduk kalau dipaksa begitu. Kita tidak terima Anda dibegitukan. Bagus juga ide kamu, bolehlah angkat pintu dari ke bawah, jadi biar merunduk itu tujuannya gitu. Keluar Pak, tegang juga. Ada pas mendekati ruangannya Rustum, curiga, feelingnya kan, bicara, kenapa jadi apa pintunya ke bawah gitu kan, nggak bisa masuk. Waduh, ini pasti ada apa-apa nih. Cerdas dia Pak, siapa sih akan dikerjain. Balik dikerjain sama Rib'i Pak, turun dari keledai, yang duluan masuk pantat keledai, masuk katanya, masuk keledai, bujurna heula Pak. Kabayang pas ningoli gitu kan, kaget di istana itu kan, ini kurang ajar itu kan, inginnya kan merunduk gitu kan, yang masuk apa pantat keledai dulu, udah masuk baru Rib'i-nya juga sama pantatnya dulu, membelakangin, belakang masuk langsung rame itu, saling marah mereka itu, naik lagi, jalan lagi ya Pak. Itu dalam Syiar A'lam An-Nubala itu, karpet mana dari gini Pak, sampai rusak gitu. Pede itu orang kan nggak nanggung Pak, berani begitu nyampe ke hadapannya itu, nyantai itu bantal-bantal yang apa, yang kainnya berlapis emas itu Pak, yang luar biasa itu, tumbak giniin, nyantai duduk gitu kan. Kaget Pak, itu Rustum itu geleng-geleng kepala tuh. Rustum, kamu ini ngapain ke sini? Kebayang ya, orang kan kalau nggak nanggung kan berani kan, kita juga jadi apa ya, jadi penasaran kan. Orang kok luar biasa keberaniannya kan, kita jadi penasaran, betul tidak? Kalau yang nanggung jangan, malah nggak bagus itu kan. Mereka eta ya kudu all out begitu. Kenapa kalian kemari katanya? Apa yang kau inginkan? Kamu harta ya? Bilang aku kasih nanti, asal balik sana ke negerimu. Dihinakan, dikiranya mereka ingin itu kan, memang dulu begitu orang-orang Arab. Tak kasih nanti, kamu pergi lagi nanti. Ngapain ke sini? Lihat kalimat siapa? Rib'i bin Amir. Dan itulah Umar bin Khattab dengan firasatnya gitu. Itu Umar tuh begitu Pak. Gak nanggung-nanggung Umar itu. Umar tuh ngangkat gubernur Makkah tuh budak, tapi hafal Quran, soleh, diangkat oleh Umar. Sahabat protes, kenapa anda mengangkat orang seperti itu, dia budak dulunya. Umar marah, afikum amru jahiliyah, ada apakah kau masih punya perkara jahiliyah? Artinya apa? Nggak boleh merendahkan orang sudah merdeka, betul tidak? Nggak boleh. Dia penghafal Quran katanya, dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan benar firasatnya Pak, diangkat, adil, dia bagus memimpinnya gitu. Itu Umar begitu. Kata Umar, lebih baik aku mengganti pemimpin sehari lebih dari beberapa kali daripada aku biarkan semalam rakyatku tidur dipimpin oleh orang zalim. Bayangkan, ini Umar. Ini aku ganti setiap zalim, ganti ringan buatku daripada membiarkan rakyatku dipimpin oleh orang zalim. Ini kalimat Umar terkenal. Lihat kalimat Rib'i, kata dia apa? Nahnu qaumun ibta'atsanallah, kami suatu kaum yang diutus Allah kepada manusia, litukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi rabbil ibad, agar manusia menyembah kepada Allah, ya, membebaskan manusia dari penghambaan kepada sama hamba, agar manusia menyembah Allah Rabbnya semua hamba. Oh Masya Allah. Dan kami suatu kaum yang diutus Allah untuk membebaskan manusia min diqid dunya ila sa'ati dunya wal akhirah, dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Islam kan mengajarkan itu, mengajarkan akhirat orientasi gitu hidupnya. Yang ketiga apa? Dan kami diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia min jauril adiyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Luar biasa. Itu Rustum kaget Pak, ngegebek ciguramnya. Ini jawabannya luar biasa ya. Baik, yang kamu inginkan apa dengan ajakanmu itu? Nah, ditanya nih, dialog. Kata Rib'i, aku hanya menyampaikan tugas saja, mendakwakan kalau kalian menerima Islam berarti kalian saudara kami. Sudah, aku pulang lagi.
ya, kalau tidak mau masuk Islam tetap dengan agama kalian, tetapi bayar jizyah. Nah, ditentukan jizyahnya, ditentukan kalian aman dan biarkan para dai Islam masuk untuk berdakwah. Kan itu yang dihalangi oleh militer, jangan. Jadi kalau nggak mau masuk Islam nggak apa-apa, silakan dengan agamanya, bahkan tempatnya pun silakan Anda yang mimpin, tapi bayar jizyah. Dan dai muslimin jangan ditolak gitu, biarkan dia dakwah, biarkan ya. Kalau kalian tidak mau menerima yang ketiga apa? Jihad, perang, nuqatilukum jami'an katanya. Jadi kalau kalian tidak nerima nih satu dua ini, berarti nuqatilukum, kita akan berperang ya, sampai kami mendapatkan janji Allah. Kaget itu Rustum, apa janji Allah buat kalian ya? Al-jannah, surga bagi yang mati terbunuh di jalan Allah, dan kemenangan li'izzatil Islam wal muslimin. Lihat kalimatnya Pak. Maka Rasul menyampaikan begini saja ya, katanya, beri kami waktu, kita akan ngumpul dulu lah, kita akan rapat dulu gitu kan, beri kami waktu ya, nanti kita kasih kabar yang mana yang dipilih. Boleh, mau berapa lama? Ya sebulan 2 bulan. Oh nggak bisa katanya, nggak bisa. Kalau sudah bertemu begini, Nabi kami mengizinkan 1 hari 2 hari maksimal 3 hari. Pilih sehari 2 hari 3 hari, tambah kaget lagi tuh. Rustum kan kaget lagi, 3 hari kan kaget. Dia bertanya, a anta qaiduhum, saya mau tanya, kamu ini panglima perang mereka ya? Kaget itu siapa? Ripi, bukan, saya orang biasa gitu. Saya rakyat biasa, saya mah prajurit biasa saja. Tambah kaget lagi Pak, berbisik-bisik mereka, Paduka, orang yang kayak begini nih susah dikalahkan katanya. Bayangkan kayak begini prajuritnya gimana panglimanya? Ini prajuritnya kayak gini mentalnya gitu loh. Prajuritnya kayak begini gimana panglimanya? Perang terjadi Pak, kalah mereka, kalah mereka. Mental tuh udah jatuh duluan. Terkenal ya itu perang Al-Qadisiyah di masa Umar. Kemudian nanti ada perang ya, dari perang Yarmuk nanti terus Yordan ditaklukkan terus sampai kemudian Palestina, Baitul Maqdis ya, di masa Umar juga. Menarik sekali lah ya, ini kita bahas nanti tema khusus. Intinya banyak peristiwa besar di masa Umar bin Khattab ya, terutama tadi takluknya Persia lewat perang Al-Qadisiyah dan juga Baitul Maqdis. Dulu Baitul Maqdis atau Palestina dikuasai oleh orang-orang Romawi Pak, dan mereka tahu bagaimana kezaliman Romawi gitu kan, maka Umar datang ke sana. Dan Kristen Ortodok di sana tuh, orang-orang Nasraninya sekarang masih ada, itu mereka itu menantikan, dan mereka meyakini karena ditulis di kitab mereka bahwa akan ada yang datang, disebutkan cirinya gitu. Maka nanti ketika Amr ibn As bersama Abu Ubaidah dan yang lainnya menaklukkan Baitul Maqdis, itu kan mereka tidak mau ngasih kunci ya. Sofron Yusuf pendeta itu nggak mau ngasih kunci Pak. Kata mereka, undang pemimpin kalian tertinggi kemari, Umar, aku ingin ketemu dengan Umar, undang kemari, aku sendiri yang akan memberikan kunci itu. Dia itu ingin memastikan saja benar enggak yang dia pelajari bahwa akan ditaklukkan itu oleh orang yang disebutkan cirinya. Baik, kirim surat. Umar datang nggak banyak-banyak, berdua Pak. Umar datang berdua dengan siapa? Dengan pembantunya, dengan budaknya, disebut bukan budak, ajudannya namanya Aslam, Ada yang menyebutkan naik apa? Naik kuda, ada yang menyebutkan naik unta, naik keledai lah gitu. Jadi setiap sekian ratus meter ya, Umar turun apa? Nuntun kuda itu, kendaraannya. Nanti yang naik siapa? Yang naik Aslam, ajudannya. Sekian ratus meter atau sekian kilo dia turun, Umar naik terus begitu. Nah pas sampai ke perbatasan ya, sampai di Palestina, di gerbang Baitul Maqdis,
Giliran Umar yang nuntun gitu. Yang naik siapa? Aslam. Nuntun, Pak. Bajunya lusuh gitu kan, bajunya lusuh. Kaget gitu kan. Itu Amr ibn As langsung mendekat. Ya Umar, ya Amirul Mukminin, ganti bajulah gitu kan. Anda ini akan bertemu orang penting, orang hebat. Sopronus itu kan pemimpin tertinggi mereka. Jangan bikin malu kaum muslimin. Kalau sekarang begitu ya. Ayolah yang baik penampilannya gitu. Ini pakai, aku punya jubah itu kan, pakai saja. Ini kuda kamu ini atau keledai ini nggak pas lah. Aku punya kuda bagus, pakai kuda itu gitu. Kalau sekarang mah tong makin naon? Mobil apa, Pak? Ya, tong pakai carry gitu. Tong pakai Avanza lah gitu kan saja. Ya, naik nih Alphard gitu kan, ini pakailah. Wow, Umar marah digituin sama Amr bin As. Marah Umar itu, Pak. Karena ini kawannya dulu kan. Umar marah. Kata Umar, "Waihaka anta ya Amr." Kurang ajar kamu. Sejak kapan kamu memperhatikan penampilan manusia, menilai seseorang hina dan mulianya gara-gara penampilan? Sejak kapan Islam mengajarkan itu? Mulai kapan? Lihat kalimat Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini suatu kaum yang dimuliakan dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain Islam, hina kita. Kamu tahu siapa kita dulu? Orang-orang Arab yang tidak punya peradaban. Ya, karena Islam datang Allah muliakan kita. Jangan mencari kemuliaan kecuali Islam. Dia bisa apa-apa Amr, Pak. Dia datang dengan begitunya, dengan lusuhnya datang. Sampai pendeta Sofron itu bingung, ini yang mana Umar gitu loh. Apa yang di atas, apa yang turun ini gitu kan, nggak tahu. Pas ketemu dan disebut ciri kan semuanya ada. Maka anta Umar, engkau Umar. Ya, akulah Umar. Dipeluk langsung. Benar, benar katanya, aku yakin. Kalau begitu aku berikan kunci ini, karena semua ciri yang disebutkan di kitab kami ada pada diri Anda. Masya Allah. Coba kalau Umar pakai jubah, pakai bukan gitu kan, disebutkan memang orang ini sederhana sekali gitu kan, penampilannya, berangkat semua detail sekali tentang yang menaklukkan, yang membuka Baitul Maqdis itu. Maka diberikan, dan dia bicara, saya tidak ragu kalau Anda yang menerima kunci ini, Anda pasti adil gitu kan, disebutkan. Dan Umar adil, Pak. Sekarang masih ada itu Al-Ahdul Umari, itu ada perjanjian Umar, masih ada. Kalau kita ke Palestina tahu ada Masjid Umar, ada Masjid Umar, masjid di mana Umar bertemu dengan pendeta tadi itu. Diberikan. Kalau kita ke sana, saya belum lama dari sana, masuk ke wilayah itu ada. Terus sekarang masuk ke wilayah Israel itu, masuk wilayah yang dikuasai Israel itu. Masuk dari sana, Pak. Kan luas sekali kan? 14,4 hektar itu Baitul Maqdis itu. Lumayan jalan kalau dari pagi, dari jam 8 jam 9 sampai zuhur, 3-4 jam keliling. Terus kuat itu kan, karena keliling terus. Banyak tempat bersejarah di Baitul Maqdis itu ya, di Al-Quds itu. Nah begitu, itu Baitul Maqdis ditaklukkan di masa Umar. Sekian lama, maka Umar memberikan sebuah jaminan, gereja tidak akan diruntuhkan. Lihat Umar, Pak, ya, aman, silakan orang-orang mau beribadah dengan itu. Umar begitu, tidak akan mengganggu. Bahkan Umar menyampaikan tidak akan meruntuhkan rumah-rumah mereka, tidak akan menzalimi mereka, tidak. Itu Umar bin Khattab, dan itu ada di kitab mereka. Makanya mereka yakin, ke orang yang adil aku berikan kunci kepada engkau, katanya. Di masa siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan masih banyak lagi. Baik, sudah jam 8:30, saya akan sampaikan sekarang ada peristiwa yang menimpa itu tadi kan, Futuhat ya. Di masa Umar pernah terjadi kelaparan muslimin dan wabah taun amwas ini di sini ya. Bagaimana kisahnya? Kan tadi saya katakan ketika Umar bin Khattab menaklukkan Palestina ya, dengan panglima perangnya Abu Ubaidah, Amr ibn As itu ya, maka dari Palestina ini nanti kan Amr ibn As terus ke Mesir, kan bisa perbatasan kan, dari Palestina itu ke Mesir. Maka nanti yang menaklukkan Mesir Amr ibn As. Masjid
yang pertama kali didirikan di benua Afrika, di Mesir, itu kan Afrika maksudnya, itu Masjid Amr ibn As. Masjid Amr ibn As di Kairo. Sekarang masih ada. Masjidnya besar, mewah, tapi sekarang nggak keurus, kotor gitu ya. Ya, padahal itu masjid mewah sekali tuh. Di zaman dulu dibangun megah sekali, sekarang kurang keurus itu. Mesir kurang begitu perhatian, sisi ini kurang. Masjid semewah itu nggak keurus Pak, karpetnya kotor, kucel gitu. Iya, saya kemarin ke sana itu, aduh sayang sekali kan makam masjid siapa, Amr ibn As. Kita lihat, nah pernah terjadi di masa Umar penyakit yang bernama taun amwas, ya, taun amwas. Ini menarik kalimatnya Pak. Ketika itu Umar baru menaklukkan apa? Baitul Maqdis. Palestina jatuh ke tangan muslimin. Nah, ada tempat yang bernama Amwas antara Baitul Maqdis Yerusalem dengan Ramallah. Ramallah. Ya. Tempat yang jaraknya sekitar 9 km lah. Ada namanya Amwas, desa. Sekarang masih Amwas namanya ada sekarang. Sebab sekarang masuk wilayah Israel. Wilayah Israel sekarang. Nah, tahun 18 Hijriah, 2 tahunan setelah menaklukkan Baitul Maqdis, itu ada virus Pak, taun amwas. Dikatakan taun amwas itu karena memang dari negeri, dari tempat amwas keluarnya gitu. Kata Imam Nawawi itu dari tikus. Tikus ya menyebarkan kutu, si kutu bawa virus, balik ke tikus lagi, menyebar di antara tikus dan menyebar kepada manusia. Kata Imam Nawawi, kata Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan tentang taun amwas ya. Waktu itu yang menjadi amir di Syam adalah Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Siapa? Abu Ubaidah ya, Abu Ubaidah. Nanti kan setelah Abu Ubaidah ada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz meninggal diganti oleh Amr ibn As. Amr ke Mesir, nanti diganti oleh Yazid ibn Abu Sufyan, meninggal juga ketika aman, diganti oleh Muawiyah. Nah, Muawiyah nanti naik menjadi gubernur Syam. Sekian lama itu di masa Umar sampai di masa Utsman kan. Ini Abu Ubaidah, sahabat yang ikut andil menaklukkan Palestina, itu kan Syam. Jadi dulu Syam ditaklukkan dari apa? Dari Yordan dulu, dari Yordania. Karena dari Madinah ke arah utara, terus perbatasan kan Tabuk, Mu'tah, ke Yordan, ke Palestina, Lebanon, Suriah, Damaskus. Kembali. Nah, Umar bin Khattab bersama kaum muslimin dari Madinah, pusat kekhilafahan gitu, berangkat. Rombongan para sahabat kibar berangkat. Untuk apa? Untuk keperluan di Syam, bertemu dengan Abu Ubaidah dan kaum muslimin, karena ada hal yang penting. Kan dulu lama, perjalanan itu lama, dari mana? Dari Madinah tuh naik kendaraan unta kuda hampir sebulan. Dulu kan nggak ada WA, nggak ada dulu, nggak ada internet ya, nggak tahu viral sedang apa, nggak tahu. Maka ketika sudah dekat, sampai kabar itu kepada Abu Ubaidah yang baru saja sedang rame-ramenya gitu. Itu virus apa? Taun amwas menyebar dengan cepat. Maka Umar disambut di perbatasan oleh Abu Ubaidah. Kenapa? Karena Abu Ubaidah ingin mengabarkan itu kepada Umar gitu loh. Maka terjadi dialog. Kata Abu Ubaidah bahwasannya sedang mewabah penyakit taun amwas. Jadi orang-orang refleks menyebutnya taun amwas. Kayak sekarang refleks menyebut corona gitu kan, COVID-19, semua tahu itu gitu kan, corona. Nah, Ibnu Abbas menceritakan ketika itu Umar menyampaikan, kumpul sahabat, kumpul semua, kata Umar, kita akan putuskan, tapi aku nggak mau sendiri, berikan pendapat. Mana sahabat-sahabat muhajirin gitu, kata Umar, tolong berikan saran, kita masuk atau kita balik ya gitu.
Kita lanjutkan ke Syam atau kita kembali ke Madinah? Dua pendapat ramai mereka. Sebagian menyampaikan, ya Amirul Mukminin, lanjut saja. Ini kita kan diperlukan kedatangan kita, ini udah deket nih. Anda masuk saja, jangan takut. Sebagian, oh jangan. Datang ke sana, kita sama dengan ya menantang. Nanti kena virus kita. Nggak usah, kita balik saja ke Madinah. Kata Umar, oke, yang lain, mana orang-orang Ansor? Ansor dikumpulkan. Bagaimana? Mereka memberikan masukan. Sama kayak tadi orang Muhajirin. Gini saja ya Amirul Mukminin, kita berangkat deh, lanjut perjalanan. Sebagian, enggak, kita balik lagi. Belum puas Umar, nggak jelas nih mana yang dipegang. Oke, penentunya kita akan panggil mana sahabat senior yang ikut di foto Mekah. Foto Mekah kan punya kedudukan. Panggil oleh Umar bin Khattab. Bagaimana menurut kalian? Ini menarik, orang-orang yang diminta Umar yang ikut dalam foto Mekah ini kompak, satu suara. Apa kalimatnya? Ya Amirul Mukminin, wahai Umar, kita kembali, jangan memaksakan berangkat ke Syam. Sedang dialog seperti itu, tiba-tiba muncul siapa? Abdurrahman bin Auf muncul menguatkan. Kata Abdurrahman, ya Umar, ya Ibn Khattab, ya Amirul Mukminin, benar, aku ingin sampaikan hadis Nabi. Nah gitu, aku mendengar langsung tentang hal seperti ini. Kata Abdurrahman bin Auf, Nabi yang mulia bersabda, idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaih. Jika kalian mendengar taun, penyakit yang menular, terjadi di daerah satu kaum, fala tuqaddimu alaih, kalian jangan datang ke sana, jangan datang. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan jika taun itu terjadi di sebuah tempat yang mana kamu tinggal di sana, fala takhruju firaron minhu, jangan kalian keluar darinya untuk menghindarinya, jangan, tinggal di sana. Mengucapkan, mendengar kalimat ini, maka Umar bertahmid, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keterangan ini gitu loh, lewat engkau ya Abdurrahman. Dia menyampaikan informasi itu, ini hadis Nabi. Maka ketika mendengar kalimat itu, Umar bin Khattab menyampaikan, kalau begitu dengarkan wahai para sahabat, kita akan kembali ke Madinah. Mendengar itu, maka Abu Ubaidah berkata begini, ya Umar, ya afiraron min qadarillah, apa engkau akan lari dari takdir Allah? Ini kalimatnya, afiraron min qadarillah, apakah engkau akan lari dari takdir Allah? Maksudnya apa? Kenapa tidak masuk ke dalam? Kan belum tentu kena semua gitu, belum tentu kena kan, kalaupun kena kan itu takdir Allah gitu loh. Itu kata Umar, falaula ghairuka an yaqula hadza, seandainya yang bicara ini bukan kamu. Ini marah Umar kepada Abu Ubaidah itu kan, yang karena kawannya kan dulunya. Aku berandai-andai seandainya bukan kamu yang bicara seperti ini. Maksudnya apa? Enggak layak orang kayak kamu loh, imannya, ilmunya, masa ngomong begitu gitu loh. Paham tidak maksudnya? Enggak layak orang kayak kamu ya Abu Ubaidah ngomong seperti itu. Oh, terjadi diskusi alot. Kata Umar, na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ini kalimat Umar terkenal, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Benar, kita akan lari dari satu takdir ke takdir Allah yang lain. Kalimat siapa? Umar. Na'am, kata Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Na'am, iya benar, kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Umar memberikan permisalan. Kata Umar begini, ini dengarkan katanya, ya. Kata Umar bin Khattab belum menyampaikan, seandainya, ya, bagaimana menurut kamu jika ada unta, ya, kamu punya unta, ya, kemudian mendatangi sebuah lembah itu memiliki dua dataran tinggi, yang pertama subur dan yang kedua kering kerontang gitu. Bukankah jika engkau menggiring untamu ke dataran yang subur, maka engkau menggiringnya dengan takdir Allah kan?
Demikian juga sebaliknya, jika engkau mengiringnya ke dataran yang kering kerontang itu, maka engkau menggiringnya dengan takdir Allah juga kan. Pahamlah Abu Ubaidah. Ini luar biasa, Pak, ya kan? Jadi kita ini kan hidup ini kan perpindahan dari satu takdir ke takdir yang lain, dan kita diberi pilihan. Jelas tidak? Diberi pilihan, betul tidak? Kalau kita memilih ini, maka ini takdir berikutnya. Memilih ini takdir berikutnya, begitu. Tetapi Nabi yang mulia menyebutkan tadi kan, pahamlah Abu Ubaidah, kalau kamu mendengar ada wabah yang menular gitu, kayak sekarang corona gitu kan, di sebuah tempat, jangan kamu datang ke sana. Fala tuqaddimu alai, jangan datang ke sana. Tapi kalau kamu tinggal di sana, jangan keluar gitu kan. Kenapa alasan coba? Ya, jangan datang ke sana agar tidak terjangkiti, karena wabah menular kan begitu. Yang di dalam jangan keluar agar tidak bawa virus. Dengan bahasa lain di karantina. Itu teh Nabi sudah begitu dulu gitu. Apa arahnya di karantina sekarang kan begitu. Sekarang setiap negeri kan, hampir semua sekarang negeri maju tuh semuanya mengkarantina itu, Pak. Tidak boleh orang luar masuk, yang dalam jangan keluar kan begitu, karena bahaya kan. Hanya di kita hebat tawakalnya. Indonesia hebat. Batur masa dari Yunun gitu kan. Kita mau mangga we datang gitu kan, luar biasa. Tawakal hebat. Ting tawakal ting ngerti gitu kan. Itu beda tipis memang. Antara tawakal dengan bodoh itu beda tipis memang. Nggak tahu tawakal, nggak tahu memang jahil, nggak ngerti gitu kan. Dasar itu. Luar biasa. Sekarang udah banyak yang terkena virus ini kan di kita nih gitu kan. Jadi peti beda tipis ya, antara tawakalnya tinggi dengan bodoh gitu. Saking nggak ngertinya, nggak sesok asup ka dia lah kabeh itu. Allah musta'an ya begitu. Itu taun. Maka Umar bin Khattab balik ke Madinah, Abu Ubaidah balik ke Syam. Di tengah jalan berpikir siapa? Umar, aduh ini sahabat saya kan, teman mainnya dulu berislam. Emang duluan Abu Ubaidah kan, baru Umar, tapi mereka itu kawan dekat. Sampai di Madinah Umar tetap memikirkan Abu Ubaidah sahabatnya, tapi paham juga Umar siapa Abu Ubaidah. Kita Abu Ubaidah itu nggak bakalan mau gitu kan, dia paham bener gitu kan, makanya bersiasat nulis surat. Isi suratnya apa? Ya Abu Ubaidah, kalau kamu baca surat ini segera tinggalkan Syam, aku ingin ketemu langsung, ada hal penting. Ya gini kalimatnya, tapi nggak bisa lewat surat gitu. Ingin ketemu langsung, bertatap muka langsung, penting sekali. Tinggalkan Syam, datang ke Madinah. Itu Umar apa maksudnya? Ingin agar Abu Ubaidah keluar. Sampai kepada Abu Ubaidah tuh paham, wah ini Umar bersiasat, tahu sahabat lama, udah tahu karakternya kan. Kata Abu Ubaidah ngirim surat lagi, ya Umar ya Ibn Khattab ya Amirul Mukminin, mohon maaf kali ini saya tidak mentaati perintah Anda, mohon maaf gitu loh. Kenapa? Karena aku lebih mentaati sabda Nabi gitu loh. Kan Nabi menyampaikan, idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaihi fa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Itu sabda Nabi kan. Jadi saya lebih taat kepada Nabi gitu. Saya nggak akan ikut kamu ya, mohon maaf kali ini saya tidak taat kepada kamu ya sebagai Amirul Mukminin. Kirim baca surat balasan. Umar menangis. Sahabat bertanya di Madinah, ya Amirul Mukminin kenapa engkau menangis? Apa Abu Ubaidah meninggal dunia? Belum, tapi sebentar lagi katanya. Sudah tahu Pak. Dan benar, beberapa hari setelah surat sampai, Umar dapat kabar Abu Ubaidah meninggal dunia. Sedih Umar bin Khattab itu ya, ketika Umar mendapat kabar sahabatnya Abu Ubaidah meninggal dunia. Kenapa? Ada kalimat yang menarik di surat yang dikirimkan oleh Abu Ubaidah itu, aku akan tetap bersama rakyatku, apapun yang terjadi aku cinta kepada mereka, nggak mungkin aku meninggalkan mereka. Aku mencintai mereka sebagaimana mereka mencintai aku tidak membenci mereka. Maka biarkan aku bersama rakyatku, bersama pasukanku sampai datangnya ketetapan Allah kepadaku. Udah Umar nggak bisa apa-apa. Dan memang Allah takdirkan Abu Ubaidah meninggal sebabnya virus corona itu. Corona lagi apa? Tahun Amwas ya, tahun Amwas ya, mirip-mirip lah corona gitu ya.
meninggal, Abu Ubaidah naik siapa? Mu'adz bin Jabal menjadi amir sebentar, nggak lama. Mu'adz itu masih muda, hebat Mu'adz bin Jabal itu, ulamanya umat ini masih muda usianya. Nah, naik Mu'adz, meninggal juga. Kenapa? Tahun juga, nggak lama juga. Naik Mu'adz, begitu beberapa bulan meninggal lagi Mu'adz bin Jabal, meninggal karena syariatnya virus corona lagi, taun amwas ini ya, meninggal. Nah, ketika itu diangkatnya siapa? Amr ibn As. Nah, Amr ibn As naik, cerdas orangnya Pak. Ya, kata Amr ibn As, ini dari mana sih datangnya gitu kan, virus ini gitu kan, datang tiba-tiba cepat sekali nyebar, langsung mematikan. Itu Amr bin As Pak. Dia yakin, dia di Sam kan, dia yakin kan, yakin sahabat itu udah luar biasa imannya, nggak akan mengena kalau tidak ditakdirkan. Jadi orang yang memang kena itu udah takdirnya kan, sementara Allah sudah menciptakan semua takdir yang akan menimpa, yang akan terjadi kepada makhluknya. Itu kapan? Waktunya itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi kan, begitu ditulis semua ketentuan takdir. Jadi yakin benar tuh siapa? Amr ibn As. Hanya dia berusaha gitulah. Sampai kemudian sudah menganalisa sampai pada kesimpulan bahwa penyakit tahun ini seperti api yang membakar. Nah, ini kesimpulannya. Ini api yang membakar, kalau terus diberikan apa? Kayu bakar, makin gede, gak mati-mati apinya. Biar mati bagaimana? Jangan diberikan kayu bakar, jauhkan, nanti si api akan mati sendiri. Ini analisisnya siapa? Amr ibn As dengan para ahli. Maka Amr ibn As pada kesimpulan menyimpulkan orang-orang Sam harus pindah sementara, apa istilahnya itu, karantina, gitu ya, menjauh. Kemana? Naik ke bukit-bukit. Itu kota Syam, kota kosong Pak, pindah ke, termasuk Amr ibn As. Terus sampai melihat perkembangannya, sampai kemudian tidak lama itu penyakit taun, wabahnya hilang sendiri Pak. Hilang ya. Jadi mana tahu dari korban, nggak ada korban kan, hilang, sampai kemudian akhirnya aman. Nah, ide atau tindakan Amr ibn As diketahui oleh Umar bin Khattab, maka Umar memuji Artabun. Itu Artabun itu apa? Orang cerdas kan, dulu ada Artabun ini apa ya, tokoh yang paling cerdas. Kalau sekarang apa istilahnya, intelektual itu apa, cendekiawan gitu ya, gitulah, intelektual orang-orang Nasrani itu namanya siapa? Artabun. Nabi itu nggak menyampaikan kalau mereka punya Artabun, kita punya Artabun juga gitu, kata Nabi. Siapa? Amr ibn As. Nah, itu karena jago bersiasat, hebat. Artabun itu begitu. Jadi Artabunnya umat Islam tuh Amr ibn As, cerdas Amr ibn As. Jadi belum menganalisa, oh berarti seperti api, kalau dibiarkan makin gede kan, jauhkan biar dia mati sendiri. Nah, itu yang sekarang sedang diambil oleh para pemerintah Pak. Jadi kayak di Mekah tuh, jangan salahkan kenapa pihak Saudi Arabia tegas membuat keputusan kan, nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Jadi sekarang banyak travel yang gagal memberangkatkan jamaah, termasuk saya. Tanggal 13 harusnya berangkat ke bimbing umroh plus Aqsa, harusnya begitu. Ketika dapat kabar Saudi menutup visa ziarah, visa umroh, ya sudahlah, akhirnya kita ke Aqsa saja. Baru kemarin dapat kabar lagi dari Palestina langsung, ya Aqsa pun ditutup. Alhamdulillah, ya sudah, senyum aja kan. Ya awalnya udah bismillah, udah mau berangkat, udah yakin bismillah berangkat, walaupun ada takut juga sedikit gitu kan. Wajar ya, waduh, masa kan naik pesawat kan, kebayang di pesawat ketemu banyak orang kan gitu, ada sih perasaan itu namanya. Jadi saya tuh udah punya feeling sih, karena mau jadi gitu kan. Benar terjadi gitu. Pas kemarin saat di cancel, di reschedule ke Aqsanya, alhamdulillah, yang terbaik ya, betul tidak? Yang terbaik. Ada jemaah yang yes, alhamdulillah gitu. Kenapa Pak? Sarwa abdi sieun cenah, sarwa sarieun. Yang geus alhamdulillah. Jadi di cancel teh baru ngah Pak, aneh Pak.
Kan biasa di cancel marah, ini mah nggak bunga di cancel teh. Alhamdulillah usah di cancel lah, mending kewe pas aman cina gitu. Jadi sekarang yang di cancel umroh karena semua kan jadi tidak marah gitu. Ini mah bencana musibah internasional kan, semua kena gitu kan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, itu apa? Wabah taun ya. Baik, terakhir kita akan bahas kematian Umar bin Khattab. Umar memimpin kurang lebih 10 tahun ya menjadi khalifah. Itu Syam ditaklukkan, Persia ditaklukkan, bahkan sudah sampai kemana-mana tuh Umar mengirimkan pasukan. Itu Umar itu luar biasa. Nah, ketika Umar di akhir hayatnya, Umar itu banyak berdoa kepada Allah tadi itu, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik, ya, waj'al mauti fi baladika rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakan kepadaku syahid di jalanmu. Itu doanya Umar. Umar sudah tahu akan syahid, tapi dia terus doa kepada Allah. Waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kematianku di kota nabimu ya Rasulullah. Ya Allah, di kota Rasulullah gitu ya. Doa siapa tuh? Doa siapa? Umar. Diijabah tidak? Diijabah. Bagaimana kisahnya? Tiba-tiba Pak, ini sahabat Nabi Al-Mughirah ibn Syu'bah, panglima ini, Mughirah bin Syu'bah. Beliau kan perang melawan Qadisiyah, termasuk ke panglimanya gitu. Kan dapat budak Pak, namanya Fairuz, ya, panggilannya Abu Lu'lu Al-Majusi, Fairuz namanya. Dia tidak masuk Islam, dia tetap dengan agama Majusinya gitu. Dia jadi budak. Hanya kenapa kemudian ya Al-Mughirah bin Syu'bah membawa ke Madinah? Karena satu pertimbangannya, dia di benak dia pasti Umar akan senang. Umar akan senang. Kenapa? Di anak ini, si budak ini punya keahlian apa? Bikin senjata perang, bikin pedang, bikin tombak. Dia pintar bikin pisau, jago gitu. Ya dulu kan itu yang dipakai perang. Kayaknya Umar akan mengizinkan lah, saya yakin, dan dia akan senang. Jadi ingin apa? Ingin biar dia bisa berbuat sesuatu gitu kan. Makanya kemudian Umar itu kan udah tegas sekali, nggak boleh ada orang kafir di kota Nabi, nggak boleh. Tiba-tiba datang kata Al-Mughirah bin Syu'bah, ya Amirul Mukminin, boleh nggak ada pengecualian? Gimana maksudnya? Aku punya budak, terus tapi dia belum Islam. Siapa? Fairuz Abu Lu'lu. Terus dia punya keahlian bikin senjata perang. Nah, mudah-mudahan sambil kita dakwahi dia, ini terbaik, kita dakwahi semoga dia masuk Islam nanti. Nah, sambil kita dakwahi, izinkanlah dia masuk tinggal di sini biar dia membuat alat-alat perang buat kita. Kata Umar, boleh, idenya bagus. Mana? Bawa ke sini orangnya. Dibawa. Dari awal tuh Umar udah punya firasat. Orang kok beda dari pandangan matanya. Umar cerita sendiri. Tapi Umar tidak banyak ini. Kan Umar tuh paling peka sekali gitu kan. Itu Umar. Paling peka firasatnya Umar tuh begitu. Umar terus berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladika rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakan kepadaku syahid di jalanmu ya Allah. Jadikan matiku di kota nabimu. Terus begitu. Ya, sampai kemudian suatu saat ya Abu Lu'lu Al-Majusi ini tersinggung oleh Umar. Memang dari awal dia ingin membunuh Umar gitu loh. Dendam kesumatnya. Jadi orang Persia kan, orang Persia kan, berakhirnya Persia di masa Umar. Dan ini cikal bakal akan lahir agama Syiah, ideologi Syiah, dan nanti Khawarij. Nanti puncaknya di masa Ali. Di masa Ali puncaknya. Ini cikal bakalnya nih. Cikal bakalnya, benih-benihnya. Jadi bibitnya di sini gitu. Sampai kemudian Umar tuh curiga melihat dari tatapan itu, curiga. Dan memang ketika tersinggung, si Abu Lu'lu udah menyiapkan, emang dari awal dia ingin membunuh Umar. Dia buat pisau bermata 3 itu ya, tajam. Mata pisau 3 itu tajam sekali, dan dia dibumbui racun. Sekian lama diracun, dibakar diracun Pak. Itu racun yang mematikan sekali gitu ya. Sampai tiba saatnya ketika Umar bin Khattab, beliau mau sholat subuh nih, mau sholat subuh.
masuk ke masjid, ya biasa para sahabat mereka menunggu Umar, karena Umar sebagai seorang Amirul Mukminin dulu, yang namanya Amirul Mukminin itu dia plus harus jadi imam, jadi khatib, jadi sebuah gitu loh, itu dulu begitu. Ketika Umar ke depan, Umar kemudian membaca ya takbir ya, sholat gitu ya. Ketika Umar baru takbir membaca Al-Fatihah, membaca surat, itu Abu Lu'lu menyelinap, dia pegang itu kan apa, pisau itu langsung ditusukkan kepada Umar, ditusuk, dirobek ini, ditusuk perutnya kanan, samping, ke atas, 3 kan, truk jadi digituin ya. Umar jatuh, Allahu Akbar kata Umar. Umar terjatuh, dia kabur, lari dan ditangkap ya. Pas ditangkap itu oleh sahabat, dikasih apa, di lebarin kain sorban, dia kan ketutup kan, mau ditangkap dia bunuh diri Pak. Ya tusukan pisaunya itu ke dia sendiri, ditusukkan lagi, jadi dia meninggal gitu kan, mati di sana. Nah Umar bin Khattab ketika jatuh dia bertanya, man qatalani, kepada Ibnu Umar. Mana Ibnu Umar? Kata, siapa yang telah membunuh aku, coba cari tahu. Ini kan Umar penasaran benar Pak. Dalam kondisi Umar itu sudah robek ya, enggak langsung meninggal, itu kuatnya Umar gitu loh. Itu kalau orang biasa langsung mati, Umar tuh kan beberapa hari Umar masih hidup. Minum air, minum tuh enggak masuk, udah ke sini, kalau minum tuh keluar. Umar masih hidup. Pas didapati, ya Amirul Mukminin alladzi qatalak wa Fairuz Abu Lu'lu al-Majusi, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan orang yang membunuhku seseorang yang tidak pernah sujud sekalipun kepada engkau ya Allah. Apa maksudnya? Umar bersyukur yang membunuh jadinya bukan orang Islam, tapi orang Majusi yang kafir, yang musyrik, yang tidak pernah sujud kepada Allah. Umar bersyukur ya, itu Abu Lu'lu itu ya. Tapi oleh orang-orang Syiah ini Abu Lu'lu ini dilulukan, Abu Lu'lu dilulukan gitu ya, bagus ya, Abu Lu'lu dilulukan gitu kan. Dipanggilnya Baba Suja, bapak pemberani gitu. Dia menyampaikan kuburannya ada di Iran, di Teheran itu, di Iran. Memang mereka itu agama apa ya, agama ciptaan mereka sendiri, bikin agama sendiri gitu. Sepakat yang namanya Abu Lu'lu dikubur di Madinah itu. Sejak kapan dipindah ke Iran itu? Jangan ada wong di Iran tuh ada kuburan Jibril. Jibril udah mati kata dia. Betul ada. Itu mereka begitu, itu agama Syiah ya. Nah, jadi Umar bin Khattab itu syahid ditikam, dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Majus ya. Nah terbunuhnya Umar, nah ini pernah Nabi sampaikan begini, karena Nabi yang mulia menceritakan ya, ada 3 fitnah yang akan menimpa umat Islam menjelang kemunculan Dajjal. 3 fitnah ya. Yang pertama namanya fitnah Ahlas. Fitnah apa? Ahlas. Yang kedua fitnah As-Sarra. Apa? Yang ketiga fitnah Duhaima. Fitnah apa? Duhaima. Fitnah Ahlas, Sarra, Duhaima. Jadi sekalian, fitnah Ahlas itu fitnah apa? Fitnah terjadinya pembunuhan, perpecahan di antara kaum muslimin, pembunuhan. Itu fitnah Ahlas. Fitnah Sarra, fitnah dibukakannya pintu-pintu dunia sampai umat Islam terjangkiti al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, itu Sarra. Yang ketiga ad-Duhaima. Fitnah Duhaima, fitnah kegelapan. Sebagian ulama menyampaikan itu fitnah munculnya ideologi aliran sesat dalam tubuh umat Islam yang mereka mengakunya Islam, seperti ideologi sekularisme, liberalisme, pluralisme, komunisme, dan isme-isme yang lain. Itu kategorinya Duhaima. Kenapa? Karena fitnah Duhaima ini menyebabkan seseorang paginya kafir, pagi beriman, sore kafir.
Jadi bukan lagi kategorinya dosa biasa, bukan, tapi kategorinya menyebabkan pagi beriman, sorenya kafir. Begitu mudahnya orang hilang iman gitu loh. Ini fitnah duhaima ya. Nah, kata Nabi yang mulia, ketika muncul fitnah ini, maka muslimin terpecah menjadi dua, ila fustatain, menjadi dua kemah, dua kelompok besar. Ada fustati iman la nifaqo fi, ada kelompok ahlul iman yang enggak ada kemunafikan sedikit pun juga, ahlul iman. Yang kedua, fustati nifaqin la imana fihi, kelompok orang-orang munafik yang tidak ada iman sedikit pun juga. Ya, kata Nabi, kalau sudah kondisi seperti itu, fantazirud dajjal, tunggulah dajjal, dia akan keluar min yaumihi aw min ghadihi, hari itu juga keluar atau keesokan harinya. Ini bahasa isyarat Nabi, saking dekatnya lah dajjal akan keluar, enggak lama. Nah, tentang fitnah ahlas, fitnah pembunuhan, peperangan, perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam bermula ketika terbunuhnya Umar. Kita lihat ya hadisnya. Ini sebagai penutup ya. An Hudzaifah ibnil Yaman, dari Hudzaifah ibnul Yaman. Ini sahabat Nabi, intelijen Nabi yang banyak menyimpan rahasia ya. Ini intelnya Nabi. Kata Hudzaifah, qala, dia berkata, Baina nahnu julusun inda Umar, ketika kami sedang duduk bersama Umar. Qala Umar, Umar berkata, kata Umar sedang duduk dengan sahabat itu ya. Umar ngomong begini tiba-tiba, ayyukum yahfadhu qaulan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Kata Umar, siapa di antara kalian yang hafal sabda Nabi tentang fitnah? Ya, Umar tuh tahu tapi lupa gitu loh. Nah, ada yang tahu nggak? Siapa yang hafal hadis Nabi tentang fitnah, ucapan Nabi tentang fitnah? Maka qala Hudzaifah, Hudzaifah berkata, kata dia, fitnatur rajul fi ahlihi, fitnah atau dosa yang dilakukan oleh seseorang kepada keluarganya, wa malihi, hartanya, wa waladihi, anaknya, wa jarihi, tetangganya, tukafiruha as-shalah was sadaqah, itu bisa dihapus dengan salat, sedekah, wal amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan nahi munkar. Qala, kata Umar, laisa an hadza as'aluk, bukan itu yang aku mau. Nggak nyambung kamu gitu sekarang gitu ya. Aku nanya fitnah bukan begitu maksudnya, bukan fitnah begituan, bukan yang itu, bukan ya. Kata Umar begini, ini nih katanya, aku pernah mendengar begini katanya, walakin allati tamuju kamujil bahr, ini loh yang fitnah datangnya bergelombang seperti ombak di lautan. Nah yang seperti itu fitnah itu. Oh, Hudzaifah ingat lagi ya, oh itu maksudnya kan gitu Hudzaifah kan. Kan kita pernah begitu ya, nanya kan gak nyambung jawabannya kan. Ente malain eta maksudnya tanuki tah ya gitu kan. Yang begini nih gitu kan. Kata Umar, ya laisa an hadas aluka, bukan itu maksudnya aku tanyakan, bukan itu, bukan fitnah itu, aku sudah tahu itu mah gitu. Bukan itu, walakin allati tamuju kamujil bahr, ini loh fitnah yang datang bergelombang seperti ombak di lautan. Qala Hudzaifah, kata Hudzaifah, laisa alaika minha ba'sun ya amirul mu'minin. Oh itu gitu kan. Kata Hudzaifah begini, ya Umar ya amirul mu'minin, fitnah yang kau maksud itu tidak akan menimpa engkau, tidak akan menimpa kamu, enggak akan ya. Kenapa? Inna bainaka wa bainaha baban muglaqan. Nah ini kalimatnya ya, karena antara engkau dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup, ada pintu yang tertutup, gerbang yang tertutup rapat sekali gitu. Qala Umar kemudian berkata penasaran, nah mulai nyambung kan karena pernah dengar hadis ini. Kata Umar,
ayuksarul bab am yuftah. Kata Umar, apakah pintu itu ya dibuka atau dihancurkan? Jadi apakah dibuka biasa atau dihancurkan pintu itu nantinya, gitu kan? Maka Hudzaifah menjawab, bal yuksar ya Amirul Mukminin. Kata Hudzaifah, pintu itu akan dipecahkan, akan dijebol, didobrak gitu, dipaksa. Kalau Umar berkata lagi, izan la yughlaqu abadan. Lantas apakah pintu itu tidak akan bisa ditutup lagi selama-lamanya? Kalau Hudzaifah, na'am, ya benar, ya kata Hudzaifah, ajal, benar. Jadi nggak akan bisa ditutup lagi. Nah, perawi hadis ini melanjutkan, kemudian orang-orang bertanya kepada Hudzaifah, ya bertanya kepada Hudzaifah, apa kalimatnya? Akana Umaru ya'lamul bab. Ya Hudzaifah, apakah Umar tahu, ya apakah Umar tahu maksud pintu itu, gitu loh. Apakah Umar tahu maksud pintu itu? Kan bahasa kiasan. Kata Hudzaifah, na'am, kama ya'lamu anna duna ghadin lailah. Iya, Umar tahu, sebagaimana Umar mengetahui adanya malam sebelum pagi. Ya kan malam dulu sebelum pagi. Jadi nggak sama dia tahu gitu. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa aku telah menyampaikan hadis yang sahih kepadanya. Maka perawi menambahkan, rawi hadis ini katanya, kami segan bertanya kepada Hudzaifah. Kan Hudzaifah menceritakan, kami segan bertanya kepada Hudzaifah. Maka akhirnya apa? Akhirnya kami menyuruh Masruq, ya Masruq ini seorang tabi'in, seorang tabi'in untuk bertanya kepada Hudzaifah. Aku malulah, coba tanya kepada Hudzaifah. Bagaimana pertanyaannya? Begini, ya, siapakah yang dimaksud dengan pintu itu, gitu loh, ya ditanya. Jadi siapakah yang dimaksud dengan pintu, ya manil bab, maksudnya pintu itu siapa, gitu loh. Maka Hudzaifah menjawab kepada Masruq, ya kata Hudzaifah, manil bab qala Umar, pintu itu adalah Umar. Jelas tidak Pak? Ini yang menjadi penutup antara fitnah dengan umat itu kan. Fitnah itu ya adanya Umar, gitu. Fahadzal bab huwa Umar. Jadi yang dimaksud dengan pintu di sini ya Umar bin Khattab itu. Umar tahu, ya. Wa kasrul bab hiya qataluhu. Nah, dihancurkannya pintu, dijebolnya pintu, dipaksanya itu dengan dibunuhnya Umar. Jadi bukan dibuka biasa, tapi dijebol dengan dibunuhnya Umar. Lima qatalahu Abu Lu'lu al-Majusi. Karena yang membunuh Umar siapa? Abu Lu'lu al-Majusi. Maka semenjak Umar terbunuh, mohon maaf, yang namanya pembunuhan terhadap kaum muslimin terjadi terus sampai menjelang kiamat. Ya, kan dulu di masa Abu Bakar nggak ada Pak. Di masa Nabi umat bersatu, nggak ada perang antara umat Islam, ada nggak? Nggak ada. Di masa Abu Bakar ada? Nggak ada Pak. Di masa Umar nggak ada, jelas musuhnya. Umar tegas. Baru setelah Umar meninggal, dijebol itu pintu. Dengan meninggalnya Umar terbukalah fitnah. Dan nanti yang pertama kali merasakan fitnah itu adalah Utsman bin Affan. Jelas tidak? Yang pertama kali merasakan fitnah itu Utsman bin Affan. Utsman difitnah, dikepung, sampai kemudian dilengserkan, dipaksa dan dibunuh Utsman bin Affan oleh para pemberontak yang ngakunya Islam. Ini ngakunya Islam, KTP-nya Islam, dohirnya Islam mereka. Jelas tidak? Dari sini nanti ada fitnah perang Jamal, sahabat terbunuh banyak di perang Jamal. Sahabat dengan sahabat, ada asal intelektualnya ngakunya Islam, gitu loh. Jadi perang Jamal, ada perang Siffin antara kubu Ali dengan Muawiyah, sekian banyak korban yang meninggal. Terus nanti ada perang Nahrawan, ada perang melawan orang-orang Khawarij, sampai Ali pun terbunuh oleh orang-orang Khawarij yang ngakunya Islam, bahkan dia merasa paling Islami benar, gitu kan.
Kita bedah ke depan ya, bagaimana tragedi pembunuhan Utsman, perang Jamal, perang Siffin dan seterusnya, kita akan bahas insyaallah. Semenjak itu maka fitnah akhlas berlangsung. Apa? Perpecahan antar muslimin dan pembunuhan antar muslimin terjadi semenjak jebolnya pintu di masa Umar gitu. Jelas tidak? Itu Umar. Jadi dengan Umar terbunuh maka terbuka pintu fitnah yang menimpa umat Islam. Sampai detik ini, sampai menjelang kiamat. Ya, maka Umar dibunuh, ya, fitnah terjadi sampai nanti puncaknya di awal-awal itu terbunuhnya cucunya Nabi, siapa? Al-Husain bin Ali di Karbala, pada peristiwa Karbala kan, itu puncaknya ya. Nah, ini musibah besar. Jadi Umar bin Khattab ini meninggalnya bagian dari yang Nabi sampaikan, dibunuh. Memang Nabi menyebutkan syahid di kota Nabi itu doanya Umar, ya kan? Nggak ada yang rugi. Umar terbunuh syahid, betul tidak? Syahid, jelas surga tempat kembalinya. Ada orang-orang Syiah yang gulu kepada Al-Husain bin Ali, yang mereka menuduh Husain bin Ali dibunuh di Karbala karena ulah para sahabat, kan begitu tuduhan mereka. Justru Husain bin Ali syahid, menemukan kemuliaan, betul tidak? Surga tempat kembalinya. Tapi mereka orang-orang Syiah yang mereka celaka dengan akidah mereka, dan itu PR besar umat Islam, karena sekarang ada di sekitar kita mereka yang mengusung pemikiran semacam ini. Jelas tidak? Harus paham, Pak. Nah, mereka akan masuk lewat sejarah yang didistorsi oleh mereka gitu. Ini dia ya, kisah tentang terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar meninggal dengan usia yang hampir sama dengan Nabi yang mulia, dan Umar dimakamkan di samping makam dua sahabatnya, Nabi dan Abu Bakar. Ketika makam Nabi dan Abu Bakar itu, Aisyah kalau di rumah tidak pakai jilbab, lepas jilbab. Semenjak tidak pakai tabir, semenjak ada Umar dimakamkan di sana, Nabi kan ini Nabi, Abu Bakar, Umar, maka Aisyah bikin hijab. Kenapa? Karena ada Umar bukan mahram gitu kan. Nah itu sesebegitunya ya, luar biasa. Ada hijab ketika Umar dimakamkan di kamarnya. Dulu itu untuk buat Aisyah, tapi karena Umar meminta, ya sudah, Aisyah mengizinkan, silakan buat Umar gitu kan, buat Amirul Mukminin. Ya, diizinkan Umar untuk dimakamkan di samping dua sahabatnya Rasul dan Abu Bakar. Ini bukti nyata. Bagaimana mungkin gitu kan orang Syiah mengkafirkan Umar dan Abu Bakar, padahal dua seorang sahabat yang terkenal kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya begitu. Ini ya yang saya sampaikan tentang Umar bin Khattab, yang tidak benar tuduhan orang Syiah kepada Umar ya. Umar seorang yang mulia, yang tinggi kedudukan, sampai kata Nabi tadi, laukana min ba'din nabi lakana Umar bin Khattab. Seandainya setelah aku ada nabi, masih ada nabi, pastilah yang jadi nabi itu Umar gitu. Allah alam bisawab. Ini yang kita kaji pada malam hari ini ya. Termasuk tadi bagaimana virus apa ta'un, kalau sekarang corona ya. Sebagai penutup sajalah. Yang pertama yakini bahwasanya tadi nasihat Nabi ya, jangan datang ke tempat yang di sana sumbernya. Sekarang mah ke Cina, jangan ke Cina. Jangan ke Cina, ngapain ke Cina? Nggak boleh. Dan sekarang ditutup semua kan? Tutup. Nah, kalau kita ada di situ, tong keluar. Jangan keluar. Itu nasihat Nabi. Ulama memperinci, Pak. Kenapa jangan keluar? Karena dikhawatirkan dia punya virus datang malah menyebarkan. Kalau dia bisa untuk kembali, bisa pulang, tetapi dia sehat, tidak terkena virus itu, masih boleh gitu loh. Kayak sebagian sekarang kan ada kan mahasiswa yang kuliah di Cina. Saya punya santri dulu di sini, santri DT, dapat beasiswa S2 ke sana. Pas ada awal-awal kejadian kan pulang, karena dia tidak terini, pulang masih boleh lah gitu kan. Kalau terpositif pernah tinggal di sana. Bagaimana kalau meninggal? Nabi memberi kabar. Nah, ini terakhirlah saya sampaikan. Kan dari mana datangnya dulu taun amwas? Sekarang kan corona dari mana sih gitu kan? Nabi yang mulai menyebutkan. Jadi taun ini rijis wa azabun minallah. Ini kotoran, penyakit, dan itu azab dari Allah. Arsalahu ila Bani Israel, yang dikirimkan kepada Bani Israel. Nah gitu. Jadi hadis sahih. Jadi
Taun ini ya musibah yang Allah berikan karena dosa-dosa Bani Israel, azab oleh Allah. Nah, bagaimana kalau orang beriman terkena itu Allah sayang kepada orang beriman, pasti ditakdirkan gitu loh, sudah takdir Allah. Tapi untuk orang beriman itu rahmat bagi mereka kalau mereka sabar dengan ujian, diberikan penyakit itu dan dia mencari kesembuhan ikhtiar sambil yakin tidaklah terjadi kecuali izin Allah, takdir Allah, sampai dia meninggal dunia syahid, surga tempat kembalinya. Ini luar biasa Nabi itu. Jadi kalau kita di sebuah tempat terkena, takdir Allah kan udah mual ke semua tuh, pasti udah ada catatan takdirnya kan. Meninggal karena gara-gara virus corona misalkan, meninggal, dia sabar sampai dia yakin bahwa ini bagian dari takdir Allah, dia sabar meninggal syahid, surga tempat kembalinya. Jelas tidak? Nah, tetap ikhtiar mencari kesembuhan diperintahkan, karena ada yang sembuh juga kan, ada yang sembuh, ada yang meninggal karena itu. Nah, maka para ulama menyebutkan yang pertama, untuk membentengi diri, Nabi yang mulia mengajarkan zikir pagi sore. Apa? Pagi sore ada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan memadaratkan ya sesuatu dengan namanya, baik yang ada di bumi dan di langit, ialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita baca tuh minimal pagi 3 kali, pas sore 3 kali baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca doa itu, Allah akan jaga nanti. Yang kedua apa? Yang kedua, Nabi menganjurkan man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwah, siapa yang di pagi hari mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, ya, maka tidak akan terkena sihir dan tidak akan terkena racun. Sihir di sini termasuk tadi wabah penyakit menular, tidak akan terkena, dijamin. Gimana kalau nggak ada kurma ajwa? Kan sekarang nggak ada kurma ajwa, kamar ini lagi ditutup gitu kan, bagaimana? Ya, kalau nggak bisa semua kurma masih boleh ya, semua kurma. Itulah hebatnya kurma. Bismillah, tiap pagi makan 7 butir. Sambil yakin ini petunjuk dari Nabi gitu, baca. Sambil kita baca zikir pagi sore Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jelas tidak? Kurma konsumsi 7 butir. Ya, baca tadi itu. Apalagi kita ikuti nasihat Nabi tadi, jangan mendatangi tempat yang di sana ada wabah taun. Kalau sekarang corona, jangan datang. Makanya di sisi lain saya sedih, di sisi lain saya bersyukur tidak bisa ke sana gitu kan, karena Mesir udah mulai Pak, Mesir udah mulai banyak yang terkena corona di Mesir. Palestina juga ada, Israel banyak, Iran, komo Iran mah sampai apa wakil presidennya juga terkena, bahkan orang-orang penting pejabat terkena virus corona ini gitu kan. Apapun kajian, entah itu karena disebabkan kelelawar yang mereka konsumsikan di Wuhan itu kan, dikonsumsi, atau ya ada sebagian yang menyampaikan ini teori konspirasi kelompok Illuminati Freemason, orang-orang Zionis, yang mana mereka menargetkan bahwa harus banyak orang yang mati di tahun sekian gitulah. Ada yang begitu mereka. Atau satu lagi, Cina itu kan mereka ya membuat virus untuk perang dunia ketiga gitu ya, senjata biologis, senjata kimianya lah, biologisnya dengan cara virus, dibuat di laboratorium yang sangat rahasia katanya begitu, jebol sebelum waktunya gitu. Bingung juga mereka pas jebol tuh, bingung nyari penawarnya belum ketemu katanya begitu, katanya kan. Terakhir ada yang menyampaikan juga, oh ini karena perang Amerika dengan Cina, nggak bisa membendung kekuatan Cina dalam semua sisi termasuk ekonomi, kelabakan Amerika, akhirnya apa, dibuatlah virus, kirim ke sana, sekarang dalam hitungan bulan langsung lumpuh gitu kan.
Makanya yang bergantung ke Cina puas. Serius betul tidak Pak? Loh, iya betul tidak? Lihat akibatnya betul tidak Pak? Makanya jangan bergantung ke makhluk, ke Allah bergantungnya, betul tidak? Lihat, semua yang bergantung ke Cina sekarang oleh. Siapa yang nyangka Cina akan begitu, betul tidak? Ada yang nyangka tidak? Gak ada yang nyangka Pak. Bahkan si Xi Jinping dengan sombongnya menyampaikan gak ada yang bisa mengalahkan kekuatan apa? Cina. Sombong tidak? Dikirim corona gitu kan. Nyaki dijian ku si Yahudi atau ku sahala terserah tina kelawar, kan itu makhluk Allah juga, betul tidak? Makhluk Allah lumpuh Pak, betul tidak? Walah kumaha ta gitu kan. Makanya kebayang nu bergantung ke sana kan, kita bergantung kepada Allah, betul tidak? Kepada Allah bergantungnya, wah kelabakan. Ya tidak semua juga mereka tidak baik, cuma secara umum kan politiknya begitu, komunis. Kita tahu kejahatan mereka kepada saudara kita di Xinjiang, di Turkistan Timur, Uighur, gak sekali ya, kirim ke Allah kan beres semuanya Pak. Tapi masalahnya jadi ngerembet kemana-mana gitu kan sekarang. Itu masalahnya ngerembet kemana-mana ini jadi menjadi bencana internasional lah. Ala kulihal sudah terjadi, tinggal kita tadi ya jangan berlebihan, jangan panik, biasa aja sambil kita ikhtiar, tetap ikuti nasihat para ahli medis, para ulama, ikuti Tibun Nabawi gitu kan ya, kita baca zikir pagi sore yang tadi itu, dan juga konsumsi kurma, doa kepada Allah, beraktivitas biasa saja, jangan bepergian ke tempat yang kita curiga di sana ada kemungkinan kan. Kita menjaga diri tetap ikhtiar dengan sempurna. Allah alam bisawab. Taib, ini yang disampaikan ya pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan satu atau dua saya beri kesempatan, silahkan. Ada pertanyaan tidak? Soal, ada yang mau bertanya? Bebas. Ada yang mau nanya ikhwan? Antum mau nanya? Oke, silakan. Baik, apakah terjadi begini? Kita tahu di antara keturunan Umar bin Khattab ada Umar bin Abdul Aziz, itu cicit. Kalau Umar itu berarti uyutnya. Bukan uyut, betul ya? Ya uyutnya kan. Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab uyutnya Umar bin Abdul Aziz. Begitu ya? Gemilang, ya gemilang, tapi nggak lama, hanya 2 tahun 4 bulan sekian minggu. Jadi hanya 2 tahun setengah kurang lebihnya memimpin itu. Apa enggak terjadi fitnah? Terjadi fitnah. Itu Umar kan melakukan reformasi total. Enggak ada lagi kemewahan. Di semua benar-benar menjalankan pemerintah sebagaimana Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Maka sebagian ulama menyampaikan Umar bin Abdul Aziz itu Khalifah Ar-Rasyidah yang ke-5. Karena miripnya dengan Khulafa Ar-Rasyidun menjalankan pemerintahannya. Antum tahu bagaimana meninggalnya Umar? Enggak tahu. Gimana meninggalnya Umar bin Abdul Aziz? Nggak tahu, diracun. Fitnah bukan? Jelas, cukup ya. Terjadi itu. Nggak suka orang-orang kerajaan, orang-orang Bani Umayyah nggak suka nih dengan sosok Umar yang adil itu kan, terganggu kepentingan mereka. Ini dunia begitu, Bu. Jangan kabayang dunia mun soleh kabeh gitu kan. Enggak, dunia itu nggak begitu. Itu mau di surga nanti. Jahat terus, jelek-jelek terus tuh di neraka nanti ya. Yang baik-baik, yang nikmat-nikmat terus di surga itu kan. Dunia begitu, jelas-jelas. Jadi Umar bin Abdul Aziz ketika memimpin itu banyak yang ngerecokin, nggak suka. Berusaha membunuh berkali-kali sampai akhirnya pun terbunuh juga, diracun. Yang ngeracun pembantunya. Disuruh sama orang-orang dekatnya juga, sama saudaranya juga, itulah. Biasa itu. Di kerajaan sering bunuh. Sekarang sedang ramai juga kan.
Ya begitulah, jelas tidak? Itu kan sama muslim kan? Ya, kalau orang udah punya penyakit dengki, nggak suka tuh hati-hati. Jangankan kita membaca kisah mereka, lah kita aja kalau ke kawan sendiri kan, kalau dengki kan sama-sama. Kalau dengki nggak suka aja, betul tidak? Bahkan mungkin targetnya ingin menghabisi kan begitu. Jelas? Taib. Ada yang lain tidak yang bertanya? Satu lagi lah. Ada nanya nggak? Akhwat ada yang mau nanya? Tafadhal. Ada yang mau nanya? Ikhwan, cukup ya? Taib. Kalau cukup, terima kasih. Kita alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fa'tabiru ya ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.